Halo teman-teman, kali ini Intan akan membahas tentang prinsip asesmen pada anak usia dini. Jangan lupa subscribe ya. Yang pertama adalah pengertian, dasar atau pedoman, dilakukan secara tepat, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengapa itu penting? Yaitu prinsip asesmen ini menjadi acuan bagi guru secara menyeluruh, alami, berkelanjutan, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Sehingga hasil penilaian yang didapat tadi menggambarkan kemampuan anak yang sebenarnya yang akan digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian prinsip asesmen pada PAUD, dalam pelaksanaan asesmen pada PAUD harus dilakukan dalam beberapa prinsip agar dapat menggambarkan perkembangan anak secara nyata dan tidak menimbulkan tekanan belajar. Yang pertama adalah bersifat holistik atau menyeluruh, autentik, nyata, dan alami, berkelanjutan atau kontinu, sistematis, dan yang selanjutnya ada objektif, individual, menggunakan berbagai sumber dan teknik. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, bersifat holistik atau menyeluruh, yaitu menilai seluruh aspek perkembangan anak, include di dalamnya ada agama dan moral, fisik motorik, kognitif dan bahasa, kemudian sosial emosional dan seni. Selanjutnya autentik, nyata atau alamiah. Ini penilaian yang dilakukan dalam aktivitas yang benar-benar alami, dialami anak ya, dalam kegiatan dan bermain sehari-hari yang relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak melalui tes tertulis, tapi anak diamati saat beraktivitas, yaitu dengan berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Selanjutnya berkelanjutan atau kontinu. Nah, ini asesmennya dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya dilakukan sesekali saja. Guru mengumpulkan data perkembangan anak secara terus-menerus, dengan rekap harian, rekap mingguan, rekap bulanan, sehingga terdapat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Selanjutnya, sistematis. Proses asesmen dilakukan secara terencana, terarah, dan menggunakan prosedur yang jelas. Guru menggunakan instrumen penilaian sehingga perkembangan anak bisa terdokumentasi dengan rapi dan baik, yaitu dengan form observasi, lembar checklist, catatan anekdot, atau portofolio. Selanjutnya bersifat objektif, yaitu penilaian asesmen ini dilihat berdasarkan pada fakta yang terlihat selama kegiatan berlangsung, tidak menyangkut perasaan pribadi ataupun perbandingan anak satu dengan yang lain. Yang keenam, individual. Setiap anak dinilai berdasarkan perkembangan dirinya sendiri, karena setiap anak memiliki kecepatan dan ritme belajarnya masing-masing, dan semua anak tidak sama, sehingga asesmen ini tidak bertujuan untuk membandingkan satu anak dengan yang lainnya. Selanjutnya, menggunakan berbagai sumber dan teknik. Informasi perkembangan anak dikumpulkan dengan berbagai cara dan berbagai situasi, sehingga tidak serta-merta hanya dari lembar dokumen saja, yaitu dengan hasil karya, dokumentasi, percakapan, observasi, informasi, atau wawancara orang tua. Simpulannya, prinsip asesmen adalah pendidikan anak usia dini menekankan bahwa penilaian dilakukan secara menyeluruh, alami, dan berkelanjutan untuk memperoleh gambaran perkembangan anak secara utuh dari waktu ke waktu. Asesmen tidak berfokus pada hasil akhir atau nilai, tetapi pada proses belajar dan pertumbuhan anak dalam kegiatan bermain sehari-hari. Pelaksanaannya harus sistematis, objektif, menghargai perbedaan individu, serta menggunakan berbagai teknik dan sumber informasi agar data perkembangan yang diperoleh benar-benar akurat. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe.